Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah juga, Shalom. Saya percaya saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin. Dan pada hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun masih secara online dan ada juga yang di sini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami bersyukur kami bisa ada pada hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan melaksanakan ibadah kami. Merindu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang semakin besar Tuhan. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik. Dan kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Amin. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau mengatakan, Yesus Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tinggikan, ku agungkan selamanya.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Disembah, Kau layak ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Sebentar kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu yang terbaik bagi-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Yang di sini boleh berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan baik. Haleluya. Hey. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan. Masuk gerbangnya Tuhan. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat, besarkan agung namanya. Musik dan tarian, semua
baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, syukur bagimu, syukur bagimu segala hormat. Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, haleluya. Kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat, syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Kau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mulia dan layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, amin. Aman bersamamu. Kau lebih dari harta itu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan.
Kau setia, kau mulia, tulus karena selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau. Mari katakan kesangkan tangan kita. Angkat suaramu katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapakku yang setia. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita, sembah Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah-Mu. Kami agungkan Kau Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih bagi. Haleluya. Haleluya. Oh, ya terima kasih Tuhan. Oh, sungguh baik ya Allah. Kau sungguh mulia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, ajar ku mengerti segala rencana-Mu.
Tuhan, ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajak ku berserah hanya padamu. Angkat tangan kita, katakan, Bapakku ajak, Bapakku ajak segala rancanganku. Tuhanku, heran perbuatanmu. Mari katakan sama-sama. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Katakan lagi sama-sama. Bapakku, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadi. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Bapakku ajaib. Haleluya. Bapakku ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Mari katakan lagi sama-sama. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya, oh, haleluya. Ya bara 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 bara. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang agung dan mulia, kekal selama-lamanya. Kalau pada saat ini kami ada Tuhan, kami tahu itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini.
Kalau kami masih boleh beribadah, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami diberkati dengan pujian penyembahan. Berkati teman-teman pemusik worship leader yang telah menaikkan pujian yang indah kepadamu, membawa kami dalam hadirat-Mu. Berkati kami semua. Dan saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Kami saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Semua pasti kita luar biasa. Saudara juga yang di rumah pasti kabarnya luar biasa. Amin. Kalaupun kabar saudara tidak luar biasa, tetaplah mengatakan bahwa kita adalah luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun untuk kita. Dan kalau hari ini saudara dalam keadaan tidak sehat, sakit, doa kami saudara sembuh, cepat sembuh, dan boleh berkumpul bersama keluarga kalau saudara sedang dirawat, dan juga boleh beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya berbicara tentang 10 orang kusta, saudara kasih Tuhan. Karena ini menarik, saudara, bagaimana kita melihat di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18 ya. Mari kita buka sama-sama. Kita lihat dulu jalan ceritanya yang dituliskan oleh Alkitab kepada kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan seperti ini. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan seperti ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita mendengarkan seorang yang sakit kusta, ini merupakan penyakit yang bukan sembarang penyakit, saudara kasih Tuhan. Kita masih segar di ingatan kita bagaimana waktu COVID pertama kali di Indonesia, di mana kita langsung merasa wanti-wanti, merasa ketakutan kalau ada teman kita yang kena COVID dan kita ada kontak dengan dia. Rasanya ketakutan sekali. Kalau sekarang sih sudah mulai tidak lagi ya, sudah menjadi biasa, dan orang kalau sakit kena COVID, ya sudah pakai obat aja. Ini obatnya, ada nih obatnya, ini gitu. Tetapi tidak, saudara kasih Tuhan, dengan penyakit kusta. Jadi kalau saudara melihat orang kusta, cerita orang kusta, bagaimana mereka diperlakukan, kita bisa lihat nanti di Keluaran
Di mana di sana, di imamat, di mana di sana diatur oleh imam, dilihat oleh imam seorang kusta, kalau itu kusta, maka dia akan disingkirkan, dijauhkan. Dan dia harus tulis di badannya, aku ini orang kusta. Artinya jangan dekat-dekat, nanti bisa menular. Dan sampai sekarang saudara kasih Tuhan, penyakit kusta ini merupakan penyakit yang mengerikan ya. Jadi bisa juga lama-lama kalau itu di kaki lama-lama akan lumpuh, akan lepas sendiri, akan habis. Kalau di kaki, kalau di tangan. Ini mengerikan. Dan selain penyakit ini juga bisa menggerogoti tubuhnya untuk merusak sel-sel tubuh, juga tidak baik diperlakukan oleh masyarakat. Seperti jijik, saudara kasih Tuhan. Seperti tidak bersahabat, saudara. Dan memang dilarang mereka untuk masuk ke lingkungan masyarakat. Kalau kita membaca di Alkitab. Dan mereka harus diasingkan. Ada tempatnya. Kalau di Indonesia ada Tanjung Kusta ya. Di sana. Jadi secara sosial dia juga tertekan orangnya. Mereka ini juga orang yang tertekan secara sosial, tertekan juga dalam secara fisik. Wanti-wanti. Saudara pernah gak sih berpikir, kalau ada sakit saudara, gak sembuh-sembuh, apa yang saudara lakukan? Pasti gak semangat ya. Gak ada semangat gitu. Apalagi dokter mengatakan gini, udahlah, yang kita doakan ya, sakitnya, supaya bisa sembuh. Ada harapan dok? Ya. Dokter selalu bilang ada, bersama dengan Tuhan ada harapan. Gitu kan? Kalau sudah begitu, kita harus wanti-wanti. Siap-siap untuk menghadap. Saudara mempersiapkan kematian itu gak gampang, saudara. Saya menjadi hamba Tuhan sekarang karena saya takut mati. Tahun 2000 saya takut mati. Ada sakit, saya tanya ke dokter, sakitnya gak ada. Tapi saya takut mati. Dan saya tahu, saya pernah ikut Tuhan waktu SMP. Saya tahu kemana tujuan saya kalau saya mati. Pasti tahu. Tahu. Karena hidup saya tidak benar, hancur. Jauh dari Tuhan. Jangankan ke gereja. Kalau saya gitu orangnya. Kalau gak suka, gak suka. Jadi kalau saya gak mau ke gereja, tetapi hidup dalam dosa. Mendingan sama sekali enggak. Atau saya ditanya dulu pernah mau jadi pendeta. Saya bilang enggak. Kenapa? Enggak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena jadi pendeta harus hidup tulus. Gak bisa neko-neko gitu. Itu konsep saya. Maka saya gak mau waktu itu gereja. Tetapi semakin hari kok saya ketakutan. Dan kalau mati saya udah tahu kemana ini. Aduh mau mati gimana ya. Seperti waktu SMP saya baca Alkitab. Pasti masuk neraka. Dan kalau kita masuk neraka. Tidak ada lagi di neraka. Ampun Tuhan, ampun. Maka Tuhan mengambil kita. Kembalikan lagi ke bumi dan bertobatlah di situ. Enggak. Ini kekal. Selama-lamanya kita di situ. Alkitab menggambarkan betapa keadaan itu keadaan yang mengerikan. Maka saudara jangan pernah mempersiapkan diri kita untuk ke sana. Tapi mari kita persiapkan diri kita untuk bersama dengan Yesus mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Saudara kesambut orang kusta ini tidak ada masa depannya. Pasti sudah tidak mungkin. Dekat dengan masyarakat pun tidak boleh dia. Apalagi masa depan, berpikir masa depan. Berpikir traveling, nggak mungkin. Berpikir untuk punya keluarga, nggak mungkin. Berpikir untuk menabung, enggak. Dia sedang mengurusi urusannya. Dia sedang mengurusi hidupnya yang sebentar lagi akan habis. Seperti saya katakan tadi, kusta itu bisa menggerogoti bagian-bagian tubuhnya. Dari tangannya dulu, puntung-puntung dikit-dikit. Itu seperti ada jatuh gitu aja. Ya kan? Kalau saudara mungkin ada orang-orang yang medis di sini pasti. Kalau saya salah mungkin boleh koreksi saudara. Tapi itu, bayangkan saudara keadaan itu. Mengerikan orang yang kusta ini. Kalau sekarang sudah ada obatnya ya. Sudah beberapa orang bisa sembuh kalau sakit kusta. Tapi zaman dulu, zaman di Alkitab kita ini,
zaman Yesus sebelum dan itu tidak mungkin. Ada pun satu orang yang pernah sakit disembuhkan oleh Tuhan, yaitu Naaman. Saudara kasih Tuhan, jarang ada orang disembuhkan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan Yesus datang, saudara kasih Tuhan. Mereka berteriak, Guru! Di ayat 13. Kasihanilah kami. Jadi Tuhan Yesus ini orang yang gampang berbelas kasihan. Maka masgullah Yesus pada saat melihat Lazarus sudah 4 hari mati dan orang-orang menangisinya. Maka masgullah Yesus berbelas kasihan. Jadi memang ciri-ciri orang di dalam Tuhan harus berbelas kasihan. Gampang berbelas kasih. Ya kan? Kita orang yang tidak gampang berbelas kasih, melihat orang yang menderita, ada yang salah menurut saya dalam diri kita. Karena memang ciri khas orang Kristen itu, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh adalah gampang berbelas kasihan. Seperti Yesus, dia tahu orang ini gak punya masa depan. Orang ini tidak tahu gak kemana mau hidupnya, gak ada gunanya lagi. Saudara bisa bayangkan orang kusta ini gak ada gunanya lagi. Ini seperti pepatah ada satu tanaman waktu kecil, kalau saya tekan gitu dia langsung bukan benalu ya. Jadi gini, mati nggak mau, hidup segan, mati tak mau. Matilah. Saudara pernah nggak sih mendengarkan euthanasia? Artinya euthanasia itu adalah seorang yang sudah penyakit kritis tapi mati nggak mau, udah kritis. Kalau dicabut pun selangnya udah lewat, tapi nggak mati. Kalau dicabut selangnya kasihan juga, keluarga nggak mau. Tapi kalau dibiarkan juga, kan mati nggak mau, hidup nggak mau, mati segan, hidup segan, mati tak mau, segan hidupnya. Saudara kesentuhan keadaan orang Kristen juga seperti itu, mati pelan-pelan, hancur hidup. Dan dia juga tidak pernah menginginkan itu, saudara. Belum lagi dikucilkan oleh masyarakat. Saudara pernah gak sih pernah dikucilkan masyarakat? Artinya bukan karena saudara berpenyakit, tapi karena mungkin saudara miskin, susah. Ya kan? Bagi saudara waktu kecil mungkin pergi ke rumah orang, saudara nonton TV diusir. Sana. Kan gak enak kan? Atau setelah kita besar, kita susah dapat kerja, kita kumpul, kita tuh merasa tidak diberdayakan, tidak dilibatkan. Ada rasa pasti gak enak. Hal itu juga terjadi kepada orang kusta. Tapi saudara kasih Tuhan, setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara? Yesus menyembuhkan mereka. Wow. Nggak ada harapan. Sekarang Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Ada kedamaian. Saudara, pada saat saudara nyatakan oleh dokter sembuh, ataupun tidak nyatakan dokter sembuh, pasti ada kegirangan. Sewaktu saya kehilangan penciuman, saya nggak tahu, saya nggak periksa waktu itu, ketakutan. Tapi saya pakai masker, dan saya makan banyak. Saya lihat anak saya. Aduh, kalau saya mati gimana? Saya mendengarkan khotbah, malah khotbah kematian. Makin takut. Wow. Saudara, apa yang terjadi? Saya berusaha untuk sembuh. Saya makan obat, saya makan banyak. Dan syukur saudara, saya sembuh. Saudara, setelah saya sembuh, mulai segar dan bisa saya mencium aroma sabun waktu saya mandi. Wow, saya merasa bahagia. Bangga sekali ya. Saya bilang sama istri saya, Mas, saya udah bisa mencium nih. Oh gitu ya, iya. Ini rasa kebahagia, sukacita sekali. Ternyata saya nggak jadi mati nih. Gitu. Nggak jadi mati. Saya lihat anak saya cumi anak saya. Karena udah 4 hari nggak saya cumi. Saya nggak jadi mati. Kasihan kan, kalau saya mati anak saya masih kecil. Itu kata Tuhan bilang itu alasanmu aja gitu. Tapi bagaimanapun pasti kita merasa nggak
Tapi pada saat saya sembuh seperti itu, saya bahagia, saya bersuka cita. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diberikan beda rasanya, nggak bisa kita ceritakan gitu. Kalau kita pergi ke Medan makan durian, kita sampai bisa kalau masih kuat 2-3 durian kita makan, tanya, bagaimana sih rasanya? Gimana ya? Enak aja lah. Gimana rasanya? Enak. Gimana caranya? Ya udah makanlah, biar kau tahu rasanya durian gimana. Enak nggak? Oh iya enak. Kita nggak bisa menceritakan bagaimana kebahagiaan kita makan durian. Kita juga nggak bisa menceritakan bagaimana kebahagiaan kita pada saat kita dinyatakan sembuh dari suatu penyakit. Saudara. Amburu ini ada di sini. Waktu itu dia berdoa, Tuhan doakan supaya saya bisa divaksin karena dokter nggak bisa divaksin. Saya tahu pasti pada saat dia bahkan besok saya akan divaksin, tolong doakan dan dia divaksin. Saya tahu pasti saat dia divaksin pasti ada rasa kebahagiaan, ada rasa sukacita, kan? Yang nggak bisa diceritakan kepada orang lain. Orang kusta ini juga seperti itu. Pada saat mereka sembuh, wah sembuh. Dia pikir, mungkin dulu dia pernah ingat bahwa tidak makan panggang lagi. Enggak ya. Orang Israel tidak makan panggang ya. Panggang B2 maksudnya. Dia mesti ke sana. Ayo lu makan kita. Gitu. Orang kalau bersyukur saudara kasih Tuhan, yang diingat apa? Hobinya dia pertama kali apa? Ya? Kalau hobinya dugem, langsung dia ke dugem. Malam kemana nih? Boleh. Sepukul 2 pukul lah gitu kan. Tapi kalau di gereja, nanti langsung gereja. Kalau dia orang bersyukur ya. Istri saya bilang gini, Pak, kemarin kau doakan itu. Udah kau doakan, aku dapat apa nih bonus. Udahlah, belikanlah apa yang kau doakan itu. Ya udah kita beli. Dia selalu begitu. Beberapa kalau dapat bonus dia selalu. Ya kalau dapat bonus gitu. Belikanlah. Ada alat-alat kita yang mungkin dibeli hasil dari bonusnya juga. Saudara kasih Tuhan, orang kusta ini pasti saat dia bersyukur, ada datang seorang saudara kasih Tuhan kepada Yesus. Di sana dikatakan apa? Seorang dari mereka ketika kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara kasih Tuhan, kita kalau udah ketemu Tuhan, saudara, mengalami Tuhan, kita tuh nggak gampang malu. Saya ini orang yang gampang malu, apalagi angkat tangan di hadapan saudara. Itu kalau saya puji-puji, saya bisa jingkrak-jingkrak. Usia saya udah tua mungkin kan, kelihatannya. Usianya umurnya, tapi kelihatan masih muda mungkin. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau saya ketemu dengan lagu-lagu seperti saya bisa jingkrak-jingkrak, memuji Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu sukacita saya di situ. Sukacita kita di situ. Sudah kesam Tuhan, banyak orang seperti orang kusta itu sudah disembuhkan oleh Tuhan dari keadaan yang sangat-sangat tidak mungkin ada lagi masa depan dalam hidupnya. Malah pergi meninggalkan Yesus, saudara. Hanya satu orang yang datang. Ini realita hidup. Kenapa Alkitab menuliskan ini di Alkitab kita? Karena ini kenyataan. Ini keadaan. Emang banyak orang yang setelah disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, ekonominya, bahkan disembuhkan dari sakit penyakit kronis. Dokter katakan tidak lagi harapan. Berdoa saja ya Bu. Saudara kasih Tuhan, saya menemukan ada orang yang seperti ini. Saya juga berteman di Facebook, ada teman dulu kanker. Saudara kanker, kalau kanker saudara berpikir apa? Pasti udah lewat, ya kan? Tapi dia sembuh dan sampai kurus sekali, pendengaran udah hilang dan sekarang hidup. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya melihat Facebooknya udah cerai karena dia selingkuh dan juga pakai tato. Ini wanita. Dan hidupnya udah selek glamor. Bayangkan saudara. Jadi jangan kita pikir kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, langsung ada orang seperti orang kusta yang pertama. Banyak yang 9 seperti 9 ini.
Dulunya mungkin susah. Bagaimana sih perasaan kita kalau melihat orang seperti itu? Kalau saya sama Namburu ini, Namburu tolonglah dulu, tolong. Namburu tolonglah dulu, tolong. Tapi setelah mengalami kesembuhan, setelah saya tidak butuh pertolongan lagi, udahlah Namburu itu, kan juga mau lagi. Itu bukan manusia, saudara. Itu bukan tipe orang anak Tuhan. Orang-orang yang tidak dunia melakukan itu. Kita anak Tuhan harus bersyukur atas apa yang telah kita alami. Atas pertolongan Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang spektakuler karena kita sembuh dari penyakit kita. Atau dulu kita bangkrut, hancur. Sampai orang-orang tidak mengenal kita. Bahkan kalau di arisan pun kita tidak diundang lagi. Karena dia tahu, gak usah undang itu nanti. Nunggak itu, bulan depan pasti nunggak lagi. Udah hampir setahun nunggak, gak usah undang lagi itu. Gitu kan. Udah gak usah undang. Karena apa? Karena keadaannya. Dan kita di dalam lingkungan masyarakat pun tidak dianggap lagi. Ayo ke rumah si Anu, gak usah ke situ. Paling juga air putih gak dikasihnya. Udah gak bisa beli air putih pun itu om. Gitu. Tapi mungkin suatu keadaan, mungkin dalam pas keadaan itu kita teriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Tuhan hambamu yang lemah ini. Yang hidupnya susah. Dan kita selalu menyanyikan lagu. Seperti inilah lagu-lagu yang memuatkan kita. Kita nyanyikan. Kiranya kau memberkati aku melimpah-limpah. Saudara, kalau orang susah, miskin, tertekan hidupnya, nyanyi ini pasti nangis. Betul kan? Betul kan? Kayak lagu ini. Kalau saudara yang datang, saya selalu ingat ini. Saya katakan lalu, saya dulu pernah WL satu gereja yang besar. Jadi kalau pendeta selalu pasti ada altar call. Zaman-zaman itu. Saudara yang sakit datang ke rumah tuh, datang ke depan, didoakan. Itu akan lompat lari orang. Kita WL pasti cari lagu yang agak sedih. Sujud di altarnya dengan piano kecil-kecilin, string gitu kan. Trek, du bawah hidupku. Kalau udah beban berat, susah hidupnya. Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Aku susah Tuhan. Suamiku sudah lari Tuhan. Istriku sudah lari Tuhan. Kenapa? Karena aku tidak membiayai dia lagi Tuhan. Tolonglah Tuhan. Gimana Tuhan gak sedih melihat orang seperti ini? Pasti dengan belas kasihan Tuhan mengatakan, ya nak, ya. Ayolah nak. Tetapi kalau sudah mulai ada atau dia bilang, Tuhan, tolonglah Tuhan. Aku ke gereja naik motor 4 orang Tuhan. Istriku sampai duduk di kayu, udah di besi motor itu Tuhan. Paling kalau hujan Tuhan, anak-anakku kasihan. Harus nari dia yang kasihan, anaknya enjoy aja deh, anak kena hujan kan. Ya betul gak sih? Anak-anak kan senang naik hujan. Tapi bapaknya mungkin udah karena udah kayak tua kayak saya. Jadi kalau kena angin, masuk angin gitu, kan harus dikerok. Gitu. Tuhan tolonglah Tuhan. Tapi dikasih tahu anaknya Tuhan. Anakku Tuhan, istriku Tuhan. Udah mulai mengembang ke kiri dan ke kanan. Sudah gak muat lagi Tuhan. Karena melahirkan anak-anak. Dan dia sekarang sudah duduk di besi-besinya motor ini Tuhan. Kasihanlah Tuhan. Kita nyanyikan lagu. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup. Makin nangis itu. Makin kencang. Dari sudut sana sampai ujung sana. Sampai minyak pun ditumpahi kepala dia diam aja. Ya kan? Tapi coba kalau dia lagi banyak uang. Banyak harta. Coba tumpangin minyak. Apaan sih pendeta ini? Masih bukan segini. Apalagi kalau dia punya uang, didoakan. Ngomong apa sih ini pendeta? Udah botak, pakai jambang lagi. Ya. Emang gak ada lagi pendeta yang lebih ganteng, yang putih. Begitu kan? Kalau ada uangnya. Tapi kalau dia miskin, susah hidupnya, sakit penyakit, mau ditumpahi air, minyak pun mau dia. Tumpahin aja langsung, bruk, dia akan mau. Dia pulang, kenapa banyak minyakmu? Udah lama, gak usah banyak ngomong. Penting sekarang kita ditolong Tuhan. Itu aja intinya. Gitu. Banyak orang seperti itu, saudara. Tapi Tuhan kan orang berbelas kasihan, saudara. Maka banyak orang memanfaatkan Tuhan. Jadi, saudara,
Kalau saudara baik, kalau saudara orang yang tulus, suka membantu orang, jangan sedih saudara. Karena seringkali ada orang, termasuk saya, kalau lagi susah, teman kita datang. Gitu. Banyak orang memanfaatkan, mengecewakan kita. Gitu. Memang itu resikonya. Resiko orang baik itu memang selalu banyak orang semut-semut yang nakal, semut-semut yang baik. Gak tahu ada gak semut yang baik. Ya. Sama seperti resikonya kalau kita cantik, seorang wanita, pasti resikonya banyak digodain orang. Maka kalau pacar saudara digodain orang, jangan marah. Kenapa? Karena berarti pacar rupa cantik. Kalau nggak digodain orang, berarti kita mikir lagi gitu kan. Saudara kasih Tuhan, seperti orang kusta ini banyak. Karena Tuhan membelas kasihan. Mungkin ada satu masa, saudara kasih Tuhan, dia ketemu dengan orang, pekerjaan yang baik, dan memang dia punya skill, dan dia mulai diberkati, dan mulai ada, tadi didoakan istrinya sudah tinggal di jok, udah duduk di tinggal besi motornya, tapi karena doanya didoakan terus dia nangis-nangis sujud di altarnya, nangis, selalu nangis, datang tiap minggu didoakan, tidak henti-henti didoakan. Dan Tuhan berkati, limpahi. Dan ada orang sembuh juga. Saya mengenal banyak orang disembuhkan Tuhan, bukan semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa yang terjadi setelah semuanya terpenuhi? Pak, gereja yuk Pak. Jam berapa? Nantilah kita gereja yang sore aja. Oke, gereja oke. Pak, gak gereja kita Pak? Aduh, capek kali aku. Di kantor banyak kali kerjaan. Itu kan anak-anak krisis. Akhirnya hari Minggu itu gak gereja. Sekali gak gereja, minggu depan pasti gak gereja lagi. Akan jadi candu gitu. Tulus itu. Maka saudara kasih Tuhan, habit kita. Coba sekali saudara tidak berdoa. Besok memulainya lagi pasti malas. Maka saudara kasih Tuhan, banyak orang seperti orang kusta ini. Tidak mengerti bersyukur. Harusnya kan kita datang seperti orang kusta yang datang pertama itu. Bukan seperti orang kusta yang 9 orang tadi yang nggak tahu kemana mereka. Entah duduk di laponya dia sekarang. Atau nongkrong di kafe lagi atau di mana. Karena udah sembuh kita bro. Kemana kita nih? Traveling. Healing kali healing. Gimana itu kata itu? Ya, lagi viral itu. Healing gitu. Sambil nyanyi. Na. Gitu kan. Dia penyanyi itu kan. Kenapa? Karena udah sembuh. Dulu gak ada harapan, sekarang udah harapan. Ada masa depan ya kan. Kalau sembuh, orang kalau sehat pasti masa depannya luar biasa. Kalau kita sehat, kita kuat, gak usah takut, pasti ada masa depan yang baik. Apalagi kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan akan buka jalan, gak mungkin enggak. Saya telah mengalami banyak hal dari hal itu. Tapi kalau kita sakit-sakitan, encok berdiri, pinjangan udah mulai, gimana masa depan kita? Gak mungkin kita bicara masa depan kalau sudah banyak penyakit. Tapi karena disembuhkan oleh Tuhan orang-orang kusta ini, mereka menatap masa depan yang baik. Tapi apakah mereka bersyukur kepada orang yang menyembuhkan tadi? Hanya satu orang yang datang. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Harusnya kita seperti ini. Mungkin kita tidak mengalami hal yang spektakuler seperti katakan tadi. Sujud di altarnya. Tetapi hari ini kita bisa sehat, bisa kita pulih saudara. Keadaan sekarang mengerikan saudara. Apalagi kita perantau-perantau. Harus dengan suara nyaring kita mengatakan. Dimuliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar. Dan layak dipuji. Harusnya kita mengatakan itu. Nggak diam-diam. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara memiliki kekasih gimana sih? Kalau saudara punya kasih, lagi jatuh cinta sama seorang wanita atau laki-laki. Kalau saudara orang yang pasti di-upload di Facebook. Kekasihku, pujaanku. Ya kan? Bangga dong. Mana ada punya pacar gak bangga? Udah putus aja kalau gak bangga. Itu namanya hubungan tidak baik. Harus bangga sama kekasih. Maka saudara menikah harus dasar dengan cinta. Harus dasar dengan ada satu greget gitu.
Kalau nggak greget, kayak listrik gak usah menikah lah. Repot itu nanti. Nanti kalau berantem, pasti berantemnya susah jadi. Tapi kalau kita berantem, nanti kita ingat. Gue pernah ketemu dia di busway. Hati gue gemetar seperti strum oleh belut listrik. Gitu kan. Ya, hatinya gitu. Kapan nih malam minggu ketemu dia gitu. Tuhan itu kekasih kita. Makanya lagu mengatakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yesus kekasih jiwa kita, saudara. Harusnya kita bangga dengan dia. Harusnya kita selalu datang kepada dia seperti kekasih kita. Kalau kita punya mainan baru. Waktu saya punya, waktu masih Mimo atau saya punya pasti pacaran, saya upload sering. Hasiaku gitu kan, bahasa Batak kekasihku gitu kan. Sekarang lagi ada boruku 2, kita selalu upload boruku gitu. Bangga kita. Kita bangga sama Tuhan yang telah menyembuhkan, memelihara hidup kita. Masa kita nggak bisa mengatakan seperti orang yang datang kepada Yesus ini, nggak, yang bersyukur, memuliakan Allah dengan nyaring. Inilah keadaan orang yang tahu bersyukur, saudara. Muliakan Allah dengan nyaring. Mungkin kita bukan memuliakan Allah dengan nyaring, tapi kita memuliakan Allah dengan tulus, dengan hati yang murni. Inilah tandanya orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Memang kita tidak disembuhkan Tuhan, memang kita dari kecil udah kaya raya, bapak kita udah Tuhan takur. Tapi saudara kasih Tuhan, kita diselamatkan, memperoleh keselamatan, mengenal Kristus. Paulus mengatakan, menganggap satu kemuliaan mengenal Kristus. Harusnya saudara kita memuliakan Allah, bangga memiliki Allah. Aduh saudara, mari kita ubah kembali komitmen kita. Coba kita review kembali. Kalau kita belum pernah mengalami Tuhan, minta kepada Tuhan pengalaman. Pasti Tuhan beri. Saya percaya orang-orang yang mau datang di hadapan Tuhan meminta dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa mengalami Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Enggak hanya kita dengarkan dari orang lain. Lewat perjumpaan kita dengan Tuhan bisa banyak hal. Melalui ibadah, melalui masalah, melalui disiplin-disiplin rohani. Itu bisa mengalami hal. Hendaknya kita tidak seperti orang kusta yang 9 orang itu. Dia nggak tahu diri. Udah nggak ada masa depannya, sembuh bukan datang kepada Allah. Malah mereka tidak tahu mau kemana. Atau mereka kembali lagi. Happy. Tetapi beda dengan orang yang satu. Dia tahu berterima kasih, saudara. Dia tahu bersyukur. Ini seperti seorang, kalau difilmkan ada seorang buta, tiba-tiba ada seorang mendonorkan matanya kepada orang buta ini. Pada saat dia melihat, ini siapa ya? Dia tidak mau tahu. Atau itu kekasihnya mungkin yang pernah menolong dia, disumbangkan matanya supaya dia bisa melihat. Tapi setelah dia melihat, kekasihnya yang menyumbangkan mata ini malah diputusin. Saudara, masih segar di ingatan kita. Saya lupa namanya kemarin yang meninggal itu. Tabrakan. Dan pacarnya dipenjarakan jadinya. Karena diputusin katanya setelah pacaran. Setelah tabrakan, lumpuh. Lalu itu semangat viral. Lalu baru meninggal. Artinya saudara kasih Tuhan ada banyak orang yang seperti ini. Karena mereka berbarengan tabrakan mobilnya. Dan setelah tabrakan si wanitanya lumpuh. Dan si laki-lakinya tidak mau lagi untuk mempersunting, untuk serius menikah dengan. Kita kadang membuat Tuhan hanya sekedar pelampiasan hasratnya kita. Kalau kita lagi butuh, susah hidup kita. Tuhan, how are you Tuhan? Untuk Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau saya orang Batak, si babami gitu kan. Kenapa? Kau butuh aja kau datang kau. Ya kan? Kadang kalau kita kan kadang ketemu kita gitu kan. Kok kemana aja kok selama ini? Apalagi kalau mungkin kita datang kepada orang yang orang kaya gitu.
tok. Ya tulang, mau belah tulang. Ya kalau itu tulang kita. Pasti nasihat-nasihat sepukul dua pukul masuk ke kita. Selama ini kemana kau? Pokoknya kita dikotbahin di situ. Tapi kita juga yang pengen butuh sesuatu pertolongan dari dia, mau apapun, enggak gaya kita. Ya tulang. Usap dulu kau, usap pun kita lakukan. Cuci dulu kamar mandi itu pun demi mendapatkan sesuatu itu. Tapi setelah itu, nggak tahu lagi kemana kita pergi. Tuhan tidak begitu, saudara. Karena dia adalah Maha Pengampun, dia selalu datang. Maka banyak orang yang selalu butuh, susah, seperti orang Israel. Pada saat mereka sudah nyaman hidupnya, sudah tenang kehidupannya, mereka dibuang, mereka lupa kepada Tuhan, dan maka mereka dibuang. Pada saat mereka dibuang, mereka bertobat di sana. Tuhan, berikan aku waktu kali ini saja. Itu kan. Tuhan dengarkan doanya. Dan kembali lagi ke Israel mereka. Kumat lagi, tenang, kumat lagi. Terus seperti itu. Maka saudara kasih Tuhan kalau membaca kitab perjanjian lama dari hakim-hakim itu mereka itu sudah tenang. Udah di Israel. Di tanah yang diberikan Tuhan. Apa mereka yang terjadi? Mereka mulai hidup mereka tidak tenang. Mulai nyaman, udah mulai tenang. Dan mereka hidupnya mulai amburadul. Menikah dengan suku-suku yang bukan Israel. Ikut menyembah berhala. Pokoknya dalam ketenangan itu. Maka memang kita manusia itu gak ada, kalau lagi susah-susah gak apa-apa lah, dikit-dikit lah. Tapi kan gak mau semua orang susah ya. Siapa sih mau susah? Gak ada orang yang mau susah terus. Tetapi memang sifat kita seperti itu. Kita kalau tenang-tenang terus seperti air tenang, maka kita tenang. Kalau air tenang, angin sepoi-sepoi, kita tuh bisa tidur di perahu itu. Nah tiba-tiba kita melihat, kita sudah jauh dari pantai. Seperti itu kita. Kita sibuk dengan pekerjaan yang telah banyak diberikan oleh Tuhan. Super sibuk. Sehingga berdoa pun tidak pernah. Kenapa gak pernah berdoa? Aduh sibuk kali aku. Padahal siapa yang memberikan pekerjaan ini kepadamu? Kalau kita bukan percaya Tuhan ya oke lah. Oke. Ini hasil usahaku ya sudah. Tapi kalau dulu kita teriak-teriak sujud di altarnya, datang kepada Tuhan nangis-nangis. Kita adalah bagian yang saya katakan tadi, yang ikut altar call itu, didoakan. Dan kalaupun kita didoakan, kita selalu berteriak-teriak kepada Tuhan. Jam 3 pagi, jam 2 pagi kita bangun. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Gak sanggup lagi nih. Kenapa? Karena sedihnya hidupnya. Saya nanti kalau lihat di kamera nih muka saya pasti jelek banget itu. Tapi gak apa-apa lah. Demi mempraktekkan kehidupan kita yang nyata ini. Ini kenyataan hidup kita kan. Kita ini orang seperti kusta yang 9 itu. Tidak di sini, di luar ini. Kalau ada di antara kita, mari kita sama-sama bertobat. Termasuk saya. Amin. Kita harus sama-sama bertobat. Saya juga pendeta gak harus tiba-tiba kaki saya di atas. Nanti si Lone bilang, waduh ada hantu gitu kan. Enggak lah. Saya juga pendeta yang perlu sama-sama memiliki daging. Memiliki keinginan. Pasti. Saya juga kadang lupa bahwa Tuhan pernah menolong saya. Suatu ketika setelah saya pernah mengalami kehidupan yang indah lah, enak. Apa bisa saya beli? Saya mulai sombong dengan itu. Tuhan ingatkan saya. Itu benar jelas sekali. Ingat, kau pernah hidup di jalanan. Ngamen. Dan dipandang orang tidak siapa-siapa. Saya nangis. Itu benar-benar jelas di kuping saya. Maaf Tuhan, ampun Tuhan. Ampun. Ampun. Kalau bukan karena Tuhan gak mungkin saya bisa pakai jas seperti itu. Dulu di depan Atmaja itu nongkrongan saya dulu situ. Kalau saya melihat mahasiswa, enak banget. Terus saya melihat orang kantoran, karena itu orang kantoran, pakai jas. Kapan saya Tuhan pakai jas? Janganlah mimpi pakai jas. Kalau ada mobil, yang kita lihat ada mobil, kalau lagi AC, zaman dulu AC 08 itu. Pulau Gadung itu banyak orang-orang
yang memberi B2 yang panjang-panjang itu dulu kalau saudara orang Jakarta. Itu yang kita lihat. Gak pernah berpikir untuk pakai jas. Saya puji Tuhan, cita-cita saya dijawab Tuhan. Pakai jas, walaupun khotbah di kantor. Kan? Ya enggak? Saya pernah pakai jas. Ronald bisa khotbah di Sudirman situ sering dulu zaman semua Covid sering banget. Satu gedung di situ bagus. Saya pakai jas. Saya dikira orang apa? Direktur. Ya direkturnya Tuhan. Pakai jas kan? Cita-cita saya. Ya pakai jas ke Tuhan. Ini udah pakai jas. Jadi kadang doa-doa kita itu dijawab Tuhan. Waktu saya worship leader, Tuhan, saya melihat ada worship leader yang bagus, Tuhan, saya ingin worship leader Tuhan. Di depan ribuan orang, Tuhan jawab. Ribuan orang worship leader. Waktu itu ada Batak bermasmur. Sampai duduk di depan-depan, kita WL depan. Tuhan jawab. Jadi tahu rasanya bagaimana, sudah tahulah rasanya. Melayani, hidup di tengah-tengah orang, melayani banyak. Tuhan, waktu itu banyak sekali orang kesaksian ke Israel. Tuhan, rindulah Tuhan rasanya ke Israel. Tuhan jawab. Jadi saudara kasih Tuhan, saya tidak sedang mengagungkan teologi kemakmuran. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memang tidak langsung kaya raya. Tidak. Tetapi kadang Tuhan menjawab kita sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak hal. Kalau saya ceritakan, aduh sampai meneteskan air mata. Tiba-tiba waktu saya dipoto kemarin, gendong Mima saya buat, mamanya foto gitu ya. Teman saya di bawah dia bilang gini, "Le, masih ingat gak waktu jadi kernek mobil?" Saya ingat, dia bilang itu sejarah. Saya pernah kena mobil. Saya pernah kena mobil rusak. Saya karena hujan, basah bajunya. Akhirnya mobilnya rusak, supir saya supir gila. Dia pergi tak kemana, saya disuruh tinggal di mobil. Baju saya pada basah. Akhirnya saya menggigil malam-malam. Untung ada teman sering naik mobil ini. Kau ngapain? Kenapa kau mana bajumu? Aduh basah. Oh iya basah ya katanya. Saya lupa nama itu sampai sekarang mungkin saya ingat itu. Saya akan bersyukur baginya. Akhirnya dia pergi ke rumah, dia ambil baju. Dan saya dikasih baju itu. Saya bisa tidur. Bayangkan saudara, daerah kampung kami itu dingin. Si Lone tahu. Saya gak pakai baju. Dingin. Di mobil. Walaupun di mobil tetap dingin. Wah, itu menakutkan. Dan suatu ketika juga pernah juga gitu. Mobil kempes ban. Karena kita mau ke kampung. Kalau balik lagi nanti nunggu tambal ban ini akan lama. Karena tambal ban satu ban itu agak lama. Jadi supaya cepat, kau pergilah ke tambal ban itu di hutan. Ini gila kali supirnya gitu. Saya gak mungkin tega mengatakan itu kepada kernek saya kalau jadi supir. Akhirnya saya dorong-dorong itu ban di tengah hutan. Si Pituang itu sampai ke Gorbus. Untung ada motor. Ngapain bang? Ya tolonglah. Akhirnya saya dinaikkan. Untung. Kalau enggak saya guling-guling ban yang kempes itu. Sepanjang berapa kilometer. Di hutan, tengah hutan. Saudara kesam Tuhan. Kalau hari ini kita seperti ini, masa saya lagi gak bersyukur sama Tuhan? Harusnya sungguh-sungguh lah. Saya tahu siapa penolong saya. Tuhan selalu menolongku. Dia penolong kita. Maka kita harus sungguh-sungguh kepada dia. Kita harus melihat sikap seorang yang kena kusta ini. Yang seorang yang datang kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan nyaring. Inilah adalah gambaran seorang yang bersyukur, saudara. Di lain itu, jangan pernah kita mencontoh orang yang kena kusta, yang sembuh, yang 9 orang ini. Karena orang ini tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita ditolong Tuhan, kita bisa sehat, kita pulih dari sakit kita. Mungkin ada satu penyakit yang mungkin Tuhan dulu gak mungkin bisa disembuhkan. Tapi hari ini kita sembuh. Harusnya kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memuliakan Allah dengan nyaring dan menceritakannya kepada semua orang. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala kita, saudara kasih Tuhan. Satukan hati kita berdoa datang di hadapan Tuhan. Teman-teman musik boleh maju ke depan.
Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu boleh sampaikan kepada umat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Saya bersyukur buat firman-Mu. Haleluya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah serta bertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidup. Mari musik mengalunkan pujian dengan lembut ke hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara di rumah, saudara di tempat ini sudah mulai jauh dari Tuhan, sudah mulai ogah-ogahan dengan Tuhan, sudah mulai tidak mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, karena Tuhan sudah banyak menolong kita, banyak memberkati hidup, banyak hal yang kita lihat mustahil sekarang menjadi bisa kita peroleh, bisa kita dapat. Itu semua karena Tuhan. Orang-orang yang tahu seperti itu harusnya seperti kusta yang pertama yang datang kepada Tuhan Yesus, memuliakan Allah dengan nyaring. Kalau kita hari ini sudah mulai jauh dari Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan kasih, mari kita bertobat. Ada kesempatan, indah kok bersama dengan Tuhan, enak kok bersama dengan Tuhan, ada pengalaman, ada kepuasan di batin kita pada saat kita sungguh-sungguh memuliakan, mengasihi. Oleh itu doamu saudara, biarkan Roh Kudus menjamah kita, melawat kita pada saat ini. Pemulihan Tuhan terjadi bagi kita. Ini waktunya untuk kami boleh kembali kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau sungguh-sungguh mengasihi kembali, sebagaimana kami pernah mengenal Engkau, mengalami Engkau Tuhan. Bapak terima kasih kepadamu. Katakan lagi sama-sama pujian ini. Kunaikan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang
duduk. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang kasih, Allah yang mengharapi selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan berkati. Jangan lupa bahwa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi di Zoom, dan juga setiap hari Rabu ada doa ibadah tengah minggu. Kita lakukan setiap hari Rabu jam 7:30 malam, dan juga ada doa pagi juga jam 5 pagi setiap hari Sabtu, dan ibadah minggu seperti sekarang ini. Tuhan berkati kita semua saudara. Terima kasih sekali lagi buat kebaikan, buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang telah diberikan. Biarlah semua apa yang Bapak Ibu Saudara berikan dapat dipergunakan untuk lancarnya pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri, Saudara kasih Tuhan, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh berterima kasih, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu yang sudah datang di tempat ini dan sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati jemaat teman-teman yang sudah melayani pekerjaan-Mu, worship leader, main musik, Paul dan teman-teman, dan Lone, dan menjaga screen. Tuhan berkati, dan jemaat-Mu yang hadir apapun menjadi pergumulan mereka, persoalan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga buat bangsa negara kami, berkati bangsa kami, dan apa yang menjadi persoalan bangsa yang kami serahkan. Presiden kami Joko Widodo kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Dan kami menyerahkan juga kepadamu setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ke dalam kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, boleh datang jemaat-Mu, boleh tambah-tambahkan lagi ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama muliakan nama Tuhan. Kerinduan kami supaya ada laptop dan juga ada kamera untuk live streaming di YouTube ke depannya. Biar Tuhan menolong kami. Nah, saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan.
pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai, saudara kata Tuhan. Kita berkati kita semuanya. Haleluya. Amin.